Jay, aku memperhatikan, kamu beda sama yang lain. Yang lain kalau ngasih penawaran, biasanya murah di awal, terus sampai aku lengah, dipukul sama dia. Aku lihat hargamu stabil, kamu gak pernah mukul aku. Aku ngerti marginmu berapa. Dia bilang seperti gitu. Ini saatnya aku balas kamu. Wow, itu dikatakan beliau. Saya kaget terus terang. Ya. Kok ada orang seperti gini gitu kan ya. Biasanya kan menjual tanpa membual. Saya sendiri pada dasarnya adalah orang yang nggak enakan sama orang, terutama pada saat menjual suatu produk. Yang saya takutkan adalah saya itu nanti seolah menggunakan trik-trik untuk membuat dia agar closing. Makanya saya lebih memilih pada saat saya menjual itu, saya menyampaikan informasi sejelas-jelasnya. Dan sebisa mungkin tentu aja tidak saya tutupi kecuali hal-hal itu berbau rahasia perusahaan. Pernah pada saat di Batam, keluar dari Astra, dulu saya sendiri menduduki posisi technical buyer, atau saya di posisi pembeli, customer, kemudian keluar dan menjadi bagian yang sebaliknya, saya menjadi penjual. Atau kalau di Batam diistilahkan namanya trading company, perusahaan yang melakukan jual beli, kadang atau seringkali tidak punya stoknya, kemudian kita mencarikan barang tersebut ke tempat yang lain. Atau mungkin Anda mengenal dengan istilah namanya supplier palu gada, anggap aja seperti itu. Awalnya sih niatnya supply spare part, tapi kalau sudah akhir bulan kadang-kadang sudahlah apa saja ya disupply kalau diminta oleh customer. Suatu saat ada customer pertama saya, itu menanyakan kepada saya seperti gini, Om. Dia manggil saya Om karena anaknya manggil saya Om. Cari barang ginian di mana? Karena saya juga sudah akrab dengan beliau juga ya, saya mengatakan, oh ini cari di situ. Ini di mana? Ini di situ. Saya sebutkan suppliernya siapa. Terus kemudian beliau tanya lagi kepada saya, kalau saya ambil sama Om Jaya, bisa? Ya bisa. Harganya berapa? Ya saya ambil dari dia juga. Saya bilang begitu. Berapa persen lebih mahal? Ya 5-10% saya mengatakan begitu. Sudahlah saya ambil sama Om Jaya aja. Memang gini, di perusahaan-perusahaan besar itu ada suatu regulasi ya, tidak mudah untuk memasukkan supplier-supplier baru atau membayar tunai. Jadi biasanya kalau mereka bayar sama saya kan 30 hari. Nah saya ngambilin barang sama mereka. Tapi buat saya nggak saya tutupin. Apa adanya saya mengatakan seperti itu. Dan mereka tetap ngambil sama saya. Kenapa? Karena ya mereka sudah percaya dengan saya. Hal ini sudah terbiasa lazim saya lakukan dengan customer saya. Bahkan seringkali kalau mereka itu memberi saya orderan-orderan, itu ada namanya purchase requisition. Mereka sudah ditaruh di meja, itu J, kamu pilih mana yang kamu bisa. Terus dia cuma pesan begini, jangan tinggi-tinggi harganya, cuma begitu aja. Yaudah, saya buatin harganya. Ya, saya searching atau cari suppliernya dan barangnya berapa, kemudian saya naikkan rata-rata antara 10-20%, ya kemudian saya buat quotation lagi atau penawaran ke tempatnya mereka. Dan biasanya jarang ada penawaran ke tempat saya. Aslinya artinya tidak ada tawar-menawar lagi, biasanya sudah diisu atau dikeluarkan PO atau purchase ordernya. Nah itu yang terjadi dengan saya, sering seperti itu. Padahal saya sendiri adalah orang yang jarang yang namanya meminta order pada mereka. Saya hanya mengatakan bahwa, Pak, saya spesialisasinya seperti gini, terutama mencari barang-barang yang sulit didapatkan oleh orang lain. Saya mengatakan begitu. Itu saat awal-awal saya membangun usaha, kata kunci saya cuma seperti itu. Saya ingin memberikan solusi bagi mereka. Karena saya ngerti biasanya para buyer itu di suatu perusahaan itu susah mencari barang-barang dan ada yang disebut barang-barang yang istilahnya PR mati, atau yang sudah 2 tahunan tidak dapat barangnya. Nah itulah spesialisasi saya. Saya mulai dari situ memberikan solusi pada mereka sehingga terjalin yang disebut namanya kepercayaan. Suatu saat ada seorang buyer dari suatu perusahaan multinasional company dari luar perusahaannya.
Dia bergerak di offshore service. Offshore service itu ada pembangunan lepas pantai. Orang ini suatu saat menelepon saya, kemudian dia mengatakan begini, Jai, itu tadi semua penawaranmu yang masuk hari ini, kamu naikkan semuanya 20%. Wah, saya kaget. Saya tanya, maaf Pak, maksudnya gimana Pak? Saya mau klarifikasi, saya salah dengar atau enggak nih? Itu PR-mu, PR itu quotation-mu ya, atau penawaranmu yang masuk hari ini, ada mungkin belasan begitu yang masuk hari itu, ya, itu dia minta saya suruh naikkan 20% semuanya. Terus saya kan mikir kan, waduh ini ada maksud apa nih? Jangan-jangan ada udang di balik batu kan? Saya takut, tapi kan saya tidak bisa menuduh beliau. Saya menanyakan seperti gini, maaf Pak, sudah cukup kok Pak, segitu sudah cukup. Kemudian dia ngejar lagi, naikkan 20%. Terus, Pak, maaf Pak, saya boleh tahu nggak Pak, ada sesuatu yang mungkin saya tidak pahami? Maksud saya itu ada hidden message kah ya? Nah, maksudnya apakah beliau itu minta kah atau apa? Saya nggak berani ngomong, jadi saya pakai isyarat kan. Nah kemudian beliau mengatakan begini, kamu ya jangan macam-macam ya, kamu pikir aku ini siapa? Aku ini haji. Dia mengatakan begitu. Wah, saya Pak, saya nggak berani mengatakan begitu Pak. Makanya Pak, saya mohon petunjuk Bapak. Apa ada pesan yang saya tidak pahami? Terus beliau akhirnya mengatakan seperti gini, Jay, aku memperhatikan kamu beda sama yang lain. Yang lain kalau ngasih penawaran biasanya murah di awal, terus sampai aku lengah dipukul sama dia. Aku lihat hargamu stabil, kamu gak pernah mukul aku. Aku ngerti marginmu berapa. Dia bilang seperti itu. Ini saatnya aku balas kamu. Wow, itu dikatakan beliau. Saya kaget terus terang. Ya, kok ada orang seperti gini gitu kan ya. Biasanya kan orang itu kan kalau bisa neken sehabis-habisnya, istilahnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya dan bayar selama-lamanya. Kan begitu, kapitalis kan prinsipnya. Nah orang ini tidak seperti itu. Dia ngerti caranya membalas budi orang lain, ternyata seperti itu. Nah saya kaget, ya sudah, akhirnya karena atas permintaan beliau memasak dan dia mengatakan begini, kalau kamu kasih muka ke aku, kamu naikkan. Dia begitu. Baik Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak. Saya naikkan 20%. Dan setelah itu tidak berhenti teman-teman. Bahkan sampai apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau tanya seperti gini, targetmu ke perusahaanku bulan ini berapa? Atau per bulannya berapa? Saya mengatakan $50,000. Kalau dengan kurs yang sekarang, dolar Singapura yang mungkin setara dengan 500 juta. Satu perusahaan. Dan beliau mengatakan begini, targetkan ke aku $70,000. Dia bilang begitu. Malah beliau ini yang menargetkan memberikan order kepada saya senilai begitu. Dan di bulan itu beliau memberikan orderan kepada saya $80,000. Satu perusahaan saja. Masya Allah ya. Nah, kadang teman-teman yang seperti gini tidak instan. Bukan kadang, seringkali tidak instan. Kita nggak ngerti kapan kita berbuat benar ini, balasannya kapan. Nggak ngerti. Mungkin juga nggak dibalas sekarang. Mungkin di akhirat nanti. Nggak ngerti. Nah, teman-teman, saya sering mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini. Yang dulu, saya mungkin merasa kayak saya sudah melakukan kebaikan, kok kayak susah ya. Nggak dibalas. Kadang-kadang itulah ujian keikhlasan kita. Suatu saat saya pernah nih teman-teman, oleh suatu institusi, saya ditelepon. Beliau konsultasi lah dengan saya. Mas Ji, kalau saya mau ngiklan, bagusnya di mana Mas Ji? Saya tanya, target pasarnya siapa? Kemudian beliau mengatakan target pasarnya adalah netizen wanita, usia sekian sampai sekian. Nah, kalau untuk usia seperti itu dan target pasarnya online, ya bagusnya tetap ke media online, jangan ke media offline Ibu. Oh gitu ya? Oke, Mas Ji ya, saya ini sudah mendesak karena sudah akhir tahun dan saya harus masukkan ini untuk budget pemasaran di akhir tahun nih. Boleh bantuin saya nggak? Saya buatin SPK-nya duluan, kontraknya nilainya sekian, 100 juta. Itu ditawarkan kepada saya dan saya menanya gini, Ibu boleh nggak saya buatin dulu draftnya duluan? Ya boleh Mas Ji, tapi kalau bisa besok Mas Ji ya. Nggak usah harus detailnya bagaimana, yang penting saya sudah bisa buatin SPK-nya lebih dahulu. Nah, hal-hal seperti ini, kejutan-kejutannya seperti ini, sering terjadi pada perusahaan kita, yuk bisnis.
Bahkan ya tim saya sering mengatakan, "Mas kok ada aja ya? Kok ada aja ya?" Pas dalam kondisi kadang-kadang kepepet gitu ya, ada yang datengin kita dan kemudian memberikan orderan-orderan itu. Makanya pelatihan-pelatihan pun juga yang sering saya adakan, saya nyaris bisa dikatakan saya jarang yang mengajukan, saya kebanyakan justru malah diminta lebih dahulu baru saya mempropos atas permintaan tersebut. Itu kejadian. Nah, tentu aja teman-teman, hal yang seperti gini tidak instan. Kemarin saya pernah mengatakan kan, bahwa saya pernah didatangin oleh seseorang yang mau membeli mobil saya. Dan kemudian dia saking buru-burunya dia mau memberikan DP, BPKB-nya menyusul. Padahal saya mengatakan begini, Pak, kepemilikan rumah itu tidak berdasarkan surat. Atau kalau Bapak punya suratnya tetap harus ada akad jual belinya. Tapi kalau kepemilikan mobil itu berdasarkan surat. Yang punya BPKB-nya itu yang punya mobilnya. Nah, Bapak mau ngambil mobilnya tanpa BPKB, itu risiko buat Bapak, saya begitu. Ya, saya mengatakan begitu. Beliau mau DP-nya 2/3-nya bahkan. Nah, saya mengatakan, sudahlah Pak, saran saya Bapak jangan buru-buru. Malam hari ini Bapak istiqoroh dulu saja. Saya begitu. Ya, beliau mau ninggal mobilnya, terus kemudian mau ngasih DP senilai uang yang cukup besar, dan kemudian mau bawa mobil saya. Ya, anggap aja saya berhusnuzon aja, berbaik sangka, dia buru-buru lah begitu, kepengen nyicipin mobilnya. Ya. Nah, setelah saya minta beliau istiqoroh, besoknya ada penawaran lagi yang agak sedikit untuk penekanan kepada saya. Dan saya mengatakan, tidak usah saja Pak, kita jaga hubungan baiknya. Saya mengatakan begitu. Bahwa saya enak saja dalam bernegosiasi itu baiknya tidak ada saling menekan. Apakah beliau beli? Tidak beli. Terus Mas Ji berarti rugi dong Mas Ji kalau dia nggak beli sama Mas Ji. Dengan cara seperti gitu kan, padahal harusnya Mas Ji bisa close the sales gitu ya, dengan menerima DP-nya lebih dahulu. Ya, bahkan beliau mau ngasih DP kalau mobilnya nggak dibawa pun juga bisa juga. Mau, demi untuk menutup transaksi tersebut supaya besoknya saya bisa ngambil BPKB di safe deposit dan kemudian serah terima berikutnya. Ya, saya tidak tutup itu. Saya tidak mau suatu transaksi yang sifatnya horor. Nah, saya bahkan mengatakan, sudahlah, tenanglah Bapak dan Bapak istiqoroh. Dan ya itulah hasilnya akhirnya tidak terjadi penjualan. Apakah saya rugi? Saya tidak merasa rugi kok. Mungkin hal-hal seperti gini sering terjadi di masa sekarang. Maksudnya terjadi itu apa? Orang kalau dikasih yang jujur, ya, informasi yang jujur, bisa jadi mungkin dia tidak terbiasa. Karena apa? Dunianya sudah penuh dengan manipulasi. Nah, tapi tugas saya adalah untuk mewartakan kejujuran itu sendiri. Tugas saya mengatakan apa adanya. Tugas saya mewartakan juga yang namanya ketulusan. Dalam menjual, tidak harus close kok. Saya ingin semuanya sama-sama puas. Yang seperti ini tidak mudah. Tentu aja saya membangun bisnis dengan value-value yang tidak hanya sekedar halal, tapi thayyib. Itu tidak mudah pada saat kondisi seperti ini. Tapi yakinlah bahwa kalau kita tidak mendapatkan orderannya, kita mendapatkan pahala. Itu yang paling penting. Kita mendapatkan keberkahannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.